Jumpa lagi dengan saya Anton Jawa Tengah. Nah, kali ini saya akan bahas ini nih. Apa itu bagi Anda YouTuber kan kadang bertanya kok kantor YouTube kok nggak ada yang di Indonesia ya. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain misalnya mau ngurus kesulitan ini atau ngurus kesulitan itu misalnya begitu, nah itu jadi susah, tidak bisa bertemu langsung dengan tim YouTube-nya. Sebagaimana kalau kita mau ngurus surat-surat misalnya KTP atau apa kan ada kantor kecamatan di dekat rumah kita. Nah, kita bisa ke situ dan bisa bertemu dengan tim di kecamatan yang bagian mengurusi itu. Jadi tidak susah. Nah, kita usul saja suatu saat agar kantor YouTube itu ada yang di Indonesia. Kan kantor YouTube adanya di Singapura kan. Ada YouTuber, nggak perlu saya sebut. Ya perlu saya sebut juga nggak apa-apa, seperti Zona Tutorial, seperti siapa lagi tuh yang Kairunisa. Nah, itu pernah ke kantor YouTube di Singapura dan bertemu tim YouTube di sana. Tim YouTube-nya itu orang Indonesia atau bukan ya? Yang jelas di sana mereka membahas seluk-beluk tentang YouTube, per-YouTubean, agar informasi atau ilmu-ilmu tentang YouTube itu bisa dibagikan ke orang-orang yang tergila-gila dengan YouTube di Indonesia. Kan sekarang zamannya YouTube, jadi dengan YouTube kalau ditekuni bisa menjadikannya sebagai lahan pekerjaan, lahan mencari uang, ya kan. Sebelum ada YouTube kan kita kalau nyari uang itu tuh dengan MLM, multi level marketing, yang mana kita harus mengajak orang, entah teman entah apa, diajak ke suatu pertemuan, lalu kita setengah membujuk dia agar mau mengikuti acara dalam tanda kutip yang dimiliki oleh kita tersebut dengan membayarkan sejumlah uang. Nah, itu orang lama-lama tahu, itu diajak ke suatu pertemuan tapi harus mengikuti acara yang dimilikinya dan harus membayarkan sejumlah uang. Nah, kalau ada orang yang tahu kan jadinya gak enak gitu kesannya, ya kan. Diikutkan dalam sebuah acara di suatu pertemuan tapi harus ikut acara tersebut dengan membayarkan sejumlah uang, gak enak ya itu. Nah sekarang tidak perlu berkecil hati terhadap hal itu kan. Sekarang ada YouTube, jadi bisa bikin konten atau video di YouTube sehingga dari situ bisa mendapatkan bayaran atau gaji dari YouTube gitu. Gak perlu MLM lagi gitu. Nah, selama tinggal MLM gitu. Kantor Google pun juga nggak ada yang di Indonesia. Jadi kalau kita mau bertanya-tanya dengan tim Google tentang seluk-beluk Google, kita nggak bisa menemuinya di Indonesia. Jadi kita harus ke Singapura ya kayaknya ya. Dan bisa berhubungan, terkoneksi dengan mereka, entah tim Google entah tim YouTube, hanya melalui dunia maya atau email. Dan itu kan sepertinya kurang menarik ya. Menariknya ya ketemu langsung, seperti yang dilakuin oleh Zona Tutorial dan Kairunisa kemarin. Sudah ada kabarnya ya tentang hal itu. Nah, YouTube itu memang diibaratkan itu seperti ojek online. Kalau ojek online itu pada saat baru-barunya itu kontroversi ya kan. Kan ini nih, ojek online dengan ojek pangkalan yang suka mangkal di pojokan jalan atau pojokan gang itu kan berkonflik ya, cekcok ya. Apa itu, ada ojek online di razia atau diperlakukan yang tidak baik, yang tidak enak untuk dilihat. Nah, tapi sekarang tidak begitu lagi. Mereka yang ojek pangkalan itu kalau lihat ojek online ya biasa saja, tidak benci tidak apa, tapi pada waktu baru-barunya kan benci ya kan. Namun seiring berjalannya waktu tidak begitu lagi. Kalau yang ojek pangkalan itu seperti yang dekat di rumah saya itu, mereka nongkrong di situ seharian dan bergantian, bergiliran. Misalnya
sekarang giliran nomor satu, misalnya si Parman yang mengangkut penumpang. Nah, nanti jika ada penumpang lagi digilir lagi, yaitu giliran kedua, misalnya si Bobby, misalnya begitu. Lalu yang ketiga siapa lagi? Si Cecep. Nah, keempat siapa lagi, dan begitu terus bergiliran. Namun kalau yang hadir tukang ojeknya cuma satu orang, ya itu terus dari pagi sampai sore. Ada penumpang ke satu diangkut sama dia, kedua diangkut sama dia, dan seterusnya. Tapi kalau yang hadir banyak pada masuk kerja semua, ibaratnya ya bergiliran diganti gitu biar semuanya kebagian. Namun itu katanya biayanya lebih mahal, tapi kalau ojek online biayanya lebih murah. Dan itu yang nggak enaknya tukang ojek pangkalan itu ya jenuh nongkrong di situ, paling-paling ya yang ngobrol, ya paling enak ya sambil main catur atau nonton TV. Tapi TV-nya nggak ada ya di pangkalan ojek gitu. Takutnya kalau dikasih TV di situ nanti hilang dicuri atau apa gitu. Nah, kalau ojek online mangkalnya bisa di mana saja, nggak harus di pos ojek yang ada di pojokan jalan atau gang begitu. Mereka bisa mangkal di mana saja, yang penting punya HP Android. Nah, di situ bisa berkoneksi dengan para penumpang yang akan menaiki ojeknya begitu, yang akan menggunakan jasa ojek online-nya melalui aplikasi, misalnya Gojek, saya sebut saja ya, kan ada aplikasi yang lain. Akhir kata atau penutup. Nah, jika Anda kesulitan mencari kerja, misalnya dengan sulitnya Anda mencari kerja tersebut, Anda sampai berjualan itu yang aneh-aneh gitulah. Nah, itu kadang ada resikonya, misalnya tidak laku atau apa. Nah, kalau YouTube kan intinya Anda tinggal rajin bikin video atau konten telaten begitu. Nah, nanti Anda akan mendapatkan bayaran dari YouTube. Seperti siapa itu, saya sebut saja YouTuber Gondrong Labanan yang dari Boja Kental, Jawa Tengah itu. Dia pernah bertemu saya duduk santai di sebuah warung, lalu ngobrol-ngobrol, lalu dia memberi saran pada tukang warungnya itu nggak usah jualan yang aneh-aneh, itu jadi YouTuber saja. Nanti kalau YouTubernya telaten bikin video dan lancar, nanti bisa dapat gaji dari YouTube yang penghasilannya itu melebihi hasil jika dia berjualan yang aneh-aneh tersebut, dalam tanda kutip. Yang aneh-aneh misalnya boba rasa susu coklat dan susu putih, ada juga yang susu kedelai yang gitu-gitu. Nah, itu kan aneh-aneh.